Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Winda dengan materi lanjutan, yaitu tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Oke, untuk materi ini nanti anak-anak ibu bisa membuka buku paket di halaman 57, yaitu tentang materi menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nanti kita akan bahas. Nah, ini ibu mendengarkan dan juga silahkan nanti dibuka buku paketnya ya. Jadi sebelum kita mengkaji tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar, jadi ibu ulang sedikit ya tentang materi minggu kemarin mengenai pengertian ide pokok. Mungkin anak-anak ibu juga sudah menghafalnya atau mengingatnya, jadi kita ulang sama-sama dan anak ibu mendengarkan. Jadi ide pokok ini adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks atau suatu paragraf ya. Kemudian ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran pokok. Ide pokok sebuah paragraf juga terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama. Jadi ibu kira sudah paham ya tentang pengertian ide pokok. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Lanjut dengan cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi selain kita menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kita juga dapat menentukan ide pokok itu berdasarkan gambar ya. Jadi untuk menentukan ide pokok berdasarkan gambar, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja? Nah, di sini ada poin pertama. Yang pertama, kita perhatikan serta kita amati apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana kegiatan ataupun aktivitas dan juga situasi di dalam gambar tersebut. Nah, yang terakhir, baru kita membuat gagasan utama atau kita tentukan pokok pikiran mengenai gambar tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya ya. Nah ya, setelah kita perhatikan ataupun kita amati, baru kita melihat kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut ya, ataupun aktivitas maupun situasinya ya di dalam gambar itu. Kemudian baru kita tentukan gagasan utama atau pokok pikiran. Oh, misalnya di dalam gambar tersebut adanya seorang siswa. Berarti nanti pasti di situ kita bisa menentukan apa pokok pikirannya. Nah, dari sini setelah kita sudah tahu langkah-langkah ini, baru kita lanjut ke contohnya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak ibu, di sini di slide ini kita lihat ada dua contoh ya. Jadi bagaimana nanti kita akan menentukan gagasan utama ataupun pokok pikiran mengenai gambar ini. Nah, yang pertama di gambar pertama di sini kita lihat ya, kita perhatikan dulu. Oh, di sini ada rumah, kemudian ada pepohonan, kemudian juga ada orang-orang ya, peralatan juga untuk bekerja. Otomatis mereka sedang membersihkan lingkungan perumahan mereka. Jadi di gambar yang pertama ini dapat kita ambil gagasan utama atau pokok pikirannya, yaitu masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungannya. Kemudian di gambar yang kedua, kita lihat lagi, sini ada seorang guru, kemudian juga ada siswa-siswi, dan mereka berada di dalam ruangan. Otomatis mereka sedang belajar ya di dalam kelas. Jadi, adapun gagasan utama ataupun pokok pikiran yang dapat kita tentukan pada gambar ini, yaitu
guru sedang menjelaskan materi pelajaran kepada siswa-siswinya. Jadi dari gambar ini ya, dari gambar kita bisa menentukan ide pokok. Jadi anak-anak ibu, kedua gambar ini sudah bisa ya menentukan nanti ya ketika ibu kasih soal ya tentang bagaimana cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Oke, kita lanjut. Nah, di slide ini tiba saatnya anak-anak ibu mengerjakan latihan. Oke, untuk latihan hari ini anak-anak ibu silakan membuka buku paket halaman 57. Silakan dikerjakan serta buku paket halaman 73. Dan untuk PR-nya itu di LKS halaman 67 sampai 68, bagian 1 dan juga 2. Oke, mungkin dari materi ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan, dan untuk PR-nya silahkan dikerjakan dan dikirim minggu depan pas hari kita masuk kembali pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat anak-anak Ibu. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Insya Allah kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah dan bertatap muka kembali. Mungkin hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.